Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Arifaldi Irawan dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi UAS ujian akhir semester praktek mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya. Izinkan saya untuk memulai presentasi, izinkan saya untuk mulai share screen. Pada kesempatan kali ini, saya mengusung judul atau tema evaluasi teknologi dalam tata kelola rekamedis manual menjadi rekamedis elektronik. Langsung pada rekam medis sendiri adalah catatan tertulis berisi informasi, dokumen pasien, riwayat medis, hasil pengecekan fisik, data laboratorium, diagnosa, dan semua tindakan medis yang telah dikhususkan kepada pasien. Rekam medis tidak hanya sebagai pencatatan, melainkan mencakup seluruh sistem pengelolaan atau perekaman selama pasien diberikan perawatan medis, hingga penyimpanan dan pengeluaran berkas rekam medis untuk keperluan seperti permintaan pasien atau kebutuhan lainnya. Mengingat kompleksitas pengelolaan rekam medis rumah sakit modern saat ini, semestinya sudah beralih dari metode tradisional ke rekam medis elektronik, atau bahkan bisa mengelola atau mengembangkan sistem rekam medis elektronik. Kemudian, alasan saya membuat artikel ini dengan mengusung tema eh, pengalihan rekam medis konvensional dan kembali ke eh, pengalihan rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik adalah kebutuhan rekam medis untuk masyarakat yang semakin banyak dan kebutuhan rekam medis untuk fasilitas pelayanan kesehatan serta semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan. Seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan di sini, rekam medis sendiri adalah memuat informasi tentang riwayat kesehatan pasien dan proses perawatan pasien mencakup berbagai data klinis seperti diagnosa, hasil uji laboratorium, rencana pengobatan, riwayat penyakit, riwayat perawatan yang telah diberikan, informasi berupa tindakan operasi yang telah dilakukan pasien, serta catatan mengenai alergi dan reaksi terhadap obat. Jadi, menurut Handi Wijojo di sini, tahun 2022, rekam medis itu adalah sebuah kumpulan dokumen yang dimana dokumen tersebut berisi tentang riwayat penyakit pasien, kemudian pasien tersebut pernah pernah diberikan tindakan apa saja, pernah diberikan pengobatan apa saja, seperti itu. Kemudian, rekam medis sendiri diatur dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 perihal rekam medis. Lalu Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 mengenai praktik kedokteran. Kemudian Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 mengenai rumah sakit. Nah, menurut Sajam Suhida 2006, di sini rekam medis sudah diatur. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tidak semena-mena membuat rekam medis. Jadi, di mana mereka sudah diatur hingga akhirnya kita membuat dokumen rekam medis tersebut. Jadi ada landasannya seperti itu. Lalu di sini rekam medis konvensional. Pengertiannya yaitu rekam medis tradisional di mana menggunakan kertas dan pena, kemudian ditulis secara manual oleh tenaga kesehatan ataupun perawat, disimpan dalam rak filing menurut Kusuma 2022. Kemudian kelemahannya di sini rekam medis konvensional adalah keterbatasan akses di mana kita tidak bisa mengakses suatu waktu seperti itu. Kemudian lambat dalam mengambil informasi penting karena harus mengakses terlebih dahulu ke rak filing tadi. Kemudian rawat rusak dan hilang karena medianya tadi ya berupa pena dan kertas. Kemudian pencatatan tidak konsisten. Nah, pada poin ini biasanya tenaga kesehatan itu memiliki singkatan-singkatan tersendiri pada klinis apa ya istilahnya istilah medisnya itu mereka mempunyai singkatan-singkatan. Nah, jadi setiap tenaga kesehatan itu mereka tidak konsisten atau berbeda-beda dari tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian perlu penyimpanan ruang yang besar. Jadi rekam medis konvensional ini memerlukan ruang besar untuk menyimpannya. Lalu rekam medis elektronik, pengertiannya sudah berbasis komputer, tidak membutuhkan ruang penyimpanan dan proses penginputan data mudah menurut Suryanto 2020. Kemudian kelemahan rekam medis elektronik sendiri adalah masih asing bagi beberapa puskesmas atau rumah sakit yang khususnya biasanya bertempat di daerah terpencil seperti itu. Kemudian kendala biaya, sarana dan prasarana tadi. Kemudian mudah diretas karena biasanya rekam medis elektronik itu berkaitan dengan rekam medis elektronik yang lain yang ada di rumah sakit lain.
saling ada keterkaitan dan bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Kemudian bergantung pada koneksi internet atau jaringan. Jadi ketika mati lampu, kita tidak bisa mengakses rekam medis elektronik ini jika tidak ada jaringan internet. Kemudian kelebihan. Nah, kelebihan dari rekam medis konvensional adalah keamanan data. Jadi lebih sulit diretas. Kemudian tidak memerlukan perangkat dan teknologi. Tidak perlu komputer, tidak perlu jaringan, seperti itu. Tidak bergantung pada listrik. Kemudian kecil risiko salah input data. Nah, kemudian kalau kelebihan rekam medis elektronik itu adalah efisiensi waktu karena dia penginputannya lebih mudah, jadi mengefisiensi waktu, hemat waktu juga. Kemudian tidak memerlukan ruang penyimpanan. Jadi rekam medis elektronik itu penyimpanannya biasanya berupa soft file atau kita sudah diadakan aplikasi yang bisa diakses oleh pasien juga. Seperti itu. Kemudian pengolahan data lebih mudah dan dapat diakses kapan saja menurut Wibowo 2019. Kesimpulannya, rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, kemudian mengakses rekam medis merupakan pengembangan signifikan untuk pelayanan kesehatan. Yang terakhir, pelatihan diperlukan bagi tenaga kesehatan yang ikut dalam penggunaan sistem rekam medis. Nah, sarannya, kita diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan rekam medis elektronik. Yang kedua adalah keunggulan rekam medis elektronik, efisiensi waktu, penyimpanan data yang lebih efisien, potensi untuk mengurangi biaya yang harus dikembangkan. Jadi, melihat kelebihan rekam medis elektronik tadi, diharapkan kita dapat mengembangkan rekam medis elektronik ini di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, rekam medis manual diharapkan tetap dapat digunakan sebagai pelengkap, bukan lagi sebagai prioritas yang difokuskan lagi. Jadi di sini rekam medis konvensional akan tetap ada, namun hanya sebagai pelengkap, bukan menjadi prioritas. Jadi kita tetap fokus pada rekam medis elektronik yang baru seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.